sampean yakin? Kalau yang semalam nakut-nakutin saya itu Mas Rifki sama teman-temannya. Yakin Pak, 1.000.000%. 10.000.000% dari saya, Pak. Orang kita lihat sendiri pakai mata kepala kita sendiri, Pak. Kalau yang ngerjain kita itu anak-anak geng kabel. Ya kalau emang Pak Tarno nggak bisa ngusir mereka, ya at least minimal Pak Tarno bersikap tegas lah. Aduh, nah Pak kan. Tarno, biar kejadian ini nggak keulang lagi ke depan. Kalau masalah tegas, jelas saya yang paling tegas di sini. Ternyata ada orang yang sengaja mengkambing hitamkan si Melon dengan adanya bukti 2 kalung berinisial K yang nyaris sama persis. Jadi pelakunya dengan sengaja pakai kalung palsu yang bentuknya sama persis sama kalungnya si Melon itu. Supaya gua nuduh si Melon sebagai pelakunya. Tapi sayangnya triknya kebongkar karena gua nemuin kalung aslinya Melon yang sempat hilang. Lo tahu kan, cara terbaik untuk menebus kesalahan ya dengan minta maaf. Tapi lo kenapa deh? Peduli banget sama gue? Ya itu karena lo teman gue. Apa gue salah? Enggak. Lo gak salah kok. Jadi, lo mau minta maaf atau lo mau cabut dari sini? Lo emang gak mau masalah lo selesai gitu sama Melon? Mau sih. Tapi Ya udah. Menurut gue sih saran gue lo minta maaf. Supaya lo juga gak ada rasa bersalah gitu. Gak dihantui rasa bersalah. Karena dihantuin rasa bersalah itu nggak enak, Rin. Sama seperti apa yang aku alamin ke kamu. Ki, Udah. Lo di sini aja, selesain masalah lo ya. Kalau ada apa-apa ngomong, kasih tahu. Aku kangen kita yang dulu, Rin. gue kesini bukan untuk bahas masalah. Karena menurut gue itu semua udah kelar. Gue kesini buat minta maaf sama lo. Karena gue udah nuduh lo sebagai pelaku yang udah ngeroyok si Rifki. Dan gue juga baru tahu kalau ternyata lo korban fitnah. Gak apa-apa, Rin. Aku juga gak nyalain kamu kok. Jadi kamu gak perlu minta maaf sama aku. Gue minta maaf biar gak ada rasa bersalah aja sama lo. Dan makasih banyak kalau misalnya emang lo udah maafin gue. Sama-sama, Rin. Ya udah, gue cuma mau ngomong itu aja sama lo. Oh iya, satu lagi. Gue harap lo gak salah pilih temennya. Soalnya setahu gue, RCS itu reputasinya gak baik semenjak mereka udah di SMA dulu. Ya udah. Aku saranin kamu gak usah lagi deket sama Rifki. Karena yang aku dengar, reputasi dia juga gak baik waktu SMA, Rin. Sama kayak yang seperti aku bilang sama kamu. Dia itu playboy. Kalau lo denger itu dari Ardi CS, sorry banget gue gak bisa percaya. Rin, Karin tunggu.
Apa jawaban kamu barusan menandakan bahwa kamu udah move on dari aku? Dan suka sama Rifki? Kalian lihat Natasha Alia anak hukum nggak? Enggak, gue belum lihat. Belum lihat? Gue juga belum lihat. Tapi kenal kan sama Tasya? Kenal? Yang cantiknya tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenal sih. Kenal kan? Nggak lihat? Belum. Udah, makasih ya. Iya. Tasya di mana ya? Aduh, gue udah cari dari ujung ke ujung. Tasya! Davin, mau ngapain kesini? Gue pengen kasih ucapan selamat untuk novel lu yang baru terbit. Makasih ya. Sama-sama. Udah baca belum? Ya kan belum dikasih sama yang punya novelnya, yang nulis novelnya belum dikasih. Davin, di toko-toko buku itu banyak banget novel gue, lo tinggal beli. Iya sih, banyak ya. Ya udah, gue pasti beli novel-novel lu, semua novel lu gue beli, langsung gue baca sampai habis. Davin, lo gak usah ngomong kayak gitu ya. Gue tuh tahu kalau lo itu malas baca dan lo nggak suka baca kan? Widih, lu kayak paling ngerti soal gue. Enak. Kalau kayak gini juga, gue bisa. Kita coba. Jalan lurus menghadap ke depan. Oh gini. Apa sih yang Giska nggak bisa? Nggak ada. Weh! Tuh! Aduh, gimana ini? Aduh, ya ampun. Ya. Patah. Aduh. Ini kalau mami tahu, aduh, bisa dicincang gua. Gimana ya? Kenapa sih? Gue mah heran. Kenapa coba? Gue jadi sok ngide gini. Pakai cobain pakai heels lagi. Lagian juga kalau gue pakai heels, emangnya bakal jadi ada yang perhatian sama gue. Mana sih belum jalan raya udah gitu. Dah kan? Nah sekarang lo yang maju. Ngerti. Nah, gelang lu ya. Ini dia masalahnya. Nyangkut, Bro. Iya bro. Gelang lu aja bisa nyangkut sama gue. Gimana lu? Hati-hati, makanya lain kali please jaga jarak sama gue ya. Oke? Semoga ini kejadian tidak terulang lagi, oke? Susah kan? Wow. Kenapa gue jadi mikirin Rifki? Enggak boleh. Enggak. Kenapa sih? Emangnya gue udah mulai ada rasa ketertarikan sama Rifki? Enggak mungkin, apalagi sampai naksir. Ih. Oh my god, jangan bilang lo udah mulai naksir ya sama Mahani Bani. Nggak mau. Stop. Wake up. Hah? Kenapa sih? Gue dari tadi. Gak jelas
banget. Ngapain coba? Pakai heels segala. Udah, mending tidur daripada mikirin yang enggak. Masih sehat kok. Udah. Ya, sekarang gue mengerti. Kenapa gue bisa kepikiran soal si cowok rese itu? Karena dia belum balikin sepatu gue. Lu bye-bye lu, jangan sampai mimpi buruk gara-gara masih nyimpen sepatu gue. Pak Tarno itu jangan asal diem aja dan nganggep masalah itu beres. Karena mau gimana pun juga, karena kejadian malam itu, Pak Tarno ini malah wibawanya itu dilihat menurun sama anak-anak kos. Setuju, Pak. Tunggu bentar. Sampai sama orang tua yang sopan dikit itu tangannya diturunin. Maaf, Pak Tarno. Ya, saya setuju banget ini, Pak. Tindakan seperti itu harus diberantas secara cepat dan tegas, Pak. Terutama pelapornya itu, Pak. Anak-anak geng kabel. Bener tuh Pak. Yang paling bener adalah Pak Tarno itu ngusir mereka semua dari kos-kosan ini. Biarin aja mereka nyari kos-kosan lain. Daripada di sini Pak, mereka nanti rusuh, makin ribet. Memang sampean yakin? Kalau yang semalam nakut-nakutin saya itu Mas Rifki sama teman-temannya. Yakin Pak, 1.000.000%. 10 juta% dari saya Pak. Orang kita lihat sendiri pakai mata kepala kita sendiri Pak. Kalau yang ngerjain kita itu anak-anak geng kabel. Ya kalau emang Pak Tarno nggak bisa ngusir mereka, ya at least minimal Pak Tarno bersikap tegas lah. Aduh, Pak Tarno, biar kejadian ini nggak keulang lagi ke depan. Kalau masalah tegas, jelas saya yang paling tegas di sini. Saya ini petugas keamanan. Masa tampang saya udah sangar begini saya nggak tegas? Sampai harus pahami itu. Iya, Pak Tarno. Tapi tegas saja menurut saya nggak cukup sih, Pak. Bapak itu harus balas perbuatan mereka. Sampean tenang aja. Selama masalah ini bisa diselesaikan secara persuasif, akan saya selesaikan secara persuasif, tak iya? Tapi seenggaknya Bapak kasih sanksi buat mereka Pak, biar mereka tuh kapok. Iya, tenang. Ini adalah wilayah teritorial saya. Wilayah kekuasaan saya. Jadi semuanya pasti aman selama ada saya, tak iya? Sampean yang tenang. Tinggi, Pak Tarno. Ya, sama-sama semuanya udah balik ke pos masing-masing. Aduh, anak-anak. Makasih ya udah nganterin gue. Dengan senang hati, Rin. Lain kali kalau kamu mau bareng sama aku nggak apa-apa kok. Atau aku jemput kamu ke rumah, terus kita pergi ke kampusnya bareng. Makasih atas tawarannya, tapi gue lebih nyaman kalau gue berangkat sendiri. Kenapa lagi sih, Rin? Bukannya kamu mau memperbaiki hubungan kita lagi ya? Delon, memperbaiki hubungan bukan berarti harus sama kayak dulu kan? Semuanya tuh harus ada batasannya. Apa bener ya, Rin? Gak ada lagi kesempatan buat kita balik kayak dulu lagi. Menurut gue, masa lalu itu biarlah masa lalu. Dan kita harus berdamai sama masa lalu kita. Jadi gue harap gak ada lagi kesalahpahaman kayak gini. Apalagi sampai mengusik kehidupan satu sama lain. Tapi kita masih bisa temenan kan, Rin? Hanya sebatas teman. Yaudah, gue masuk dulu ya. Makasih loh.